Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya dalam rapat koordinasi hari ini. Yang saya hormati, Bapak Yusril selaku Direktur Utama, Bapak Farhan selaku Manajer Produksi, Ibu Rizky selaku Manajer Keuangan, dan Bapak Fahmi selaku Manajer Pemasaran. Nah, sebelum memulai diskusi, marilah kita membuka rapat ini dengan doa sesuai keyakinan masing-masing agar berjalan dengan lancar. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Yusril untuk memimpin rapat. Terima kasih, Nade. Baik, kita langsung masuk ke agenda utama. Berdasarkan laporan bulanan, saya melihat bahwa produksi kita memang berjalan stabil. Namun, angka produk cacat yang tidak memenuhi standar atau reject masih berada di angka 12%. Dan ini cukup tinggi, serta berpotensi merusak reputasi perusahaan kita. Untuk memahami penyebabnya secara lebih jelas, saya ingin mendengar langsung dari sisi produksi Saudara Farhan. Silakan jelaskan kondisi di lapangan seperti apa. Baik, terima kasih Pak Yusril. Berdasarkan hasil investigasi tim kami, terdapat dua faktor utama penyebab tingginya produk reject. Pertama, adanya penurunan presisi pada motor penggerak mesin produksi utama. Kedua, beban kerja yang cukup tinggi untuk mengejar target produksi sehingga memicu human error, khususnya pada tahap phishing. Baik, jadi ada dua error ya, faktor utama, mesin dan human error. Baik, untuk faktor mesin kita harus memastikan apakah pengecekan rutin sudah dilakukan secara optimal selama ini atau tidak. Selain itu, saya juga ingin mengetahui dampak dari kondisi terhadap keuangan perusahaan. Saudara Rizky, bagaimana? Kerugian yang kita alami akibat reject 12% ini seperti apa? Izin menjawab Pak Direktur, kerugian yang kami catat cukup signifikan dan berkaitan langsung dengan tingginya angka reject. Kerugian ini meliputi pemborosan bahan baku serta peningkatan biaya pengiriman untuk produk retur. Jika kondisi ini tidak segera diperbaiki, maka margin laba bersih kita berpotensi akan menurun di akhir bulan ini. Baik, berarti dampaknya sudah langsung terasa pada profit perusahaan. Saya juga ingin melihat dari sisi pasar. Saudara Fahmi, bagaimana respon konsumen terhadap kondisi saat ini? Izin Pak Direktur, dari sisi pasar, kami mulai menerima peningkatan keluhan, khususnya dari segmen utama kita, yaitu ibu-ibu di media sosial. Hal ini diakibatkan oleh ketidaksamaan ukuran pada produk kita. Jika hal ini terus terjadi, maka kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap merek kita akan menurun. Baik, jadi kita menghadapi masalah dari sisi produksi, keuangan, dan juga kepercayaan pasar. Saya tegaskan, kita tidak hanya bisa mengandalkan solusi jangka pendek. Kita membutuhkan sistem yang mampu menjaga kualitas secara konsisten. Untuk Saudara Fahmi, dari sudut pandang Anda, metode apa yang bisa kita terapkan untuk masalah ini? Baik Pak Direktur, saya mengusulkan penerapan metode Six Sigma, yaitu metode yang berfokus pada pengurangan variasi di setiap proses produksi, sehingga tingkat kegagalan dapat ditekan hingga ke angka 0. Izin menambahkan Pak Direktur, metode Six Sigma ini memang efektif, namun implementasinya membutuhkan investasi yang cukup besar, terutama untuk pelatihan sumber daya manusianya. Sebagai langkah awal yang lebih efisien, saya menyarankan bahwa kita akan memperkuat preventive maintenance pada mesin, agar potensi kerusakan bisa ditekan dan biaya darurat dapat diminimalkan. Terima kasih. Baik, itu pertimbangan yang rasional dari sisi biaya. Namun kita juga tidak bisa mengabaikan faktor human error itu. Saudara Fahmi, apakah ada sistem yang dapat melibatkan operator secara langsung dalam menjaga kualitas? Ada, Pak Direktur. Kami mengusulkan penerapan Total Quality Management atau TQM. Melalui sistem ini, setiap operator memiliki tanggung jawab sebagai pengendali mutu di pos kerjanya masing-masing. Jika ditemukan kesalahan proses, dapat langsung diberhentikan saat itu juga, sehingga produk cacat tidak berlanjut ke tahap berikutnya. Saya sangat setuju dengan konsep TQM ini Pak Direktur, karena konsep ini melakukan pengawasan kualitas terhadap setiap lini produksi
sehingga tidak hanya tahap akhir yang diawasi. Ini akan sangat membantu kami dalam membangun kembali kepercayaan terhadap konsumen. Baik, setelah mempertimbangkan seluruh masukan, saya melihat bahwa pendekatan yang paling sesuai saat ini adalah kombinasi antara penguatan sistem dan efisiensi biaya. Oleh karena itu, saya memutuskan kita akan mengadopsi Total Quantity Management atau TQM sebagai sistem utama yang didukung oleh penerapan preference maintenance secara disiplin. Saudara Fahmi, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyiapkan implementasi TQM ini? Kami membutuhkan waktu sekitar 1 minggu, Pak Direktur, untuk melakukan sosialisasi dan standarisasi operasional di setiap pos kerja. Baik, Saudara Rizky, saya minta agar anggaran pemeliharaan mesin segera dilaporkan atau dialokasikan untuk bulan depan tanpa mengganggu operasional lainnya. Dan Saudara Fahmi, silakan siapkan strategi komunikasi untuk meningkatkan kembali kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk kita. Ya, kualitas produk kita. Apakah semua sanggup melakukannya? Sanggup, Pak. Nice. Saya harap kedepannya produk gagal ini dapat dikurangi dan kalau bisa tidak ada lagi produk gagal. Kata-kata hari ini, jika kamu terlahir miskin, itu bukan salahmu. Tapi jika kamu mati dalam keadaan miskin, itu baru salahmu. Dengan ini, berakhirlah rapat kali ini. Silakan sekretaris menyimpulkan hasil rapat kita. Sekian dari saya. Terima kasih semuanya atas diskusi yang sangat konstruktif hari ini. Izinkan saya membaca kesimpulan hasil rapat, yaitu metode yang terpilih adalah penerapan TQM yang terintegrasi dengan preventive maintenance. Nah, tujuan utamanya adalah menurunkan angka produk cacat dari 12% menjadi di bawah 2% dalam waktu 3 bulan. Nah, langkah teknis meliputi penjadwalan servis mesin berkala dan standarisasi operasional di setiap pos kerja. Demikian harapan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.